Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Hobi Kita. Ini sebenarnya video lama ya, waktu Anthony itu berkunjung ke grup ini. Jadi ini pemain tamu ya. Eh, Terus karena yang kemarin di video sebelumnya kan, biasa kalau ada tamu itu aku ajak musuhan terus sama partneran atau boloan. Jadi bisa lebih fair ya mainnya. Kalau tamu terus musuhan terus kayak kayak orang nantang. Jadi ya aku setting seperti ini. Kalau nggak salah Andi itu baru datang, sedangkan aku udah main beberapa kali. Andi partneran sama Dito, dan Andi sekarang apa ya, ada kelemahan di kaki, jadi udah nggak terlalu rajin untuk lari-lari lagi sekarang. Kok banyak ya ini kendalanya, dan kebanyakan sih kalau pemain yang overweight, ya maaf ya, kalau Andi itu overweight, itu biasanya rentan cedera. Jadi mungkin pilihannya adalah mau diet atau latihan otot kakinya ditambah biar nggak cepet cedera. Tuh, kalau latihan ditambah apa nggak tambah cedera? Ya tentunya latihannya ada porsinya ya, nggak langsung latihan yang beban berat gitu. Tempo hari aku lihat di akunnya, storynya Andi, kok malah dia itu angkat besi yang angkat beban berat ya, angkat barbel, bukan cuma dumbbell yang kecil, tapi barbel yang berapa kilo itu, mungkin ada 50 kilo ada kayaknya. Terus aku tanya, kok boleh, apa boleh sama dokter kalau disuruh kayak gitu? Katanya malah disarankan untuk angkat beban, tapi nggak disarankan untuk lari-lari atau lompat-lompat. Jadi kayak badminton ini kan lari-lari sama lompat-lompat, malah nggak disarankan, tapi malah disarankan untuk angkat beban. Nah, aku sendiri bukan dokter ya, ya nurut aja kalau dokternya bilang kayak gitu. Jadi aku nggak akan bahas mengenai itu, soalnya aku nggak seberapa ngerti ya. Terus kemarin itu ada aku follow akun, akunnya orang, kebetulan dia itu kayak public speaker gitu. Dia mengalami kayak jelungup atau jatuh, ngenai lututnya, terus lututnya itu dibiarin, pikirnya cuma memar biasa, ternyata kok ketika dia itu kerjaannya banyak duduk di depan komputer, kok tambah lama tambah sakit, terus tambah bengkak gitu. Setelah diperiksa oleh dokter, diagnosanya dia kena chondromalacia patella, jadi ada memar di bagian belakangnya ini, kneecap. Kneecap itu apa ya namanya? Mungkin tempurungnya lutut ya. Jadi karena tempurungnya, terus mungkin tabrakan sama tulang di ininya, tulang kakinya, jadinya ada memar di antara situ. Jadi ada kayak bantalan, itu yang memar. Ya mungkin treatmentnya ya apa ya, nggak boleh lari-lari, terus lebih banyak ke hidroterapi sih. Jadi kayak renang. Ya kalau ini ya secara umum, ketika otot kita ada memar atau ada cedera, itu biasanya treatmentnya memang nggak boleh dipakai terlalu intens. Aku jadi teringat yang ini ya, salah satu public figure yang dia kena HMP atau sakit di tulang belakangnya itu, kejepit, ada saraf yang kejepit karena terjadi keropos tulang. Dan karena itu harusnya dioperasi, dan banyak ke teman-temannya orang tuaku mulai kena penyakit yang seperti itu, soalnya dulu kurang rajin olahraga, dan mungkin ada kayak keropos gitu, makanya harus dioperasi. Entah di apain ya kalau dioperasi, tapi masih bisa sih
di Indonesia juga banyak operasinya. Terus dia nggak operasi, public figure ini nggak operasi, tapi ngencengin otot yang di punggungnya atau ngerajin nge-gym. Terus kata dokternya kalau dikuatin ototnya itu bantu tulang belakangnya itu tertopang dengan baik. Ya, masalahnya mau sampai umur berapa nge-gymnya. aku bertanya-tanya soalnya public figure-nya ini masih belum tua. Nanti kalau udah tua apa ya masih mau angkat beban apa ya kuat gitu. Nanti lama-lama pasti masa otot itu pasti berkurang gitu walaupun kita rajin nge-gym. Kita lihat kayak Arnold Schwarzenegger aja udah kayaknya nggak terlalu bodinya itu udah nggak bentuk ya, banyak kayak melorot gitu tapi masih gagah dan masih kekar sih, tapi mungkin udah nggak terlalu intens ya latihan bebannya dibandingin sama The Rock ya. Dwayne Johnson kan masih muda, ya nggak terlalu muda juga sih, cuman badannya kan masih rutin di build up. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apakah kita itu sebaiknya diet, jadi ngurangin berat badan atau nambahin latihan fisik. Nah, ini ya preferensi macam-macam orang ya. Kalau memang doyan makan terus nggak bisa jaga tubuh, ya mungkin harus dikompensasi dengan banyakin latihan kalau memang masih mau memelihara kesehatan lutut dan kaki. Nah, kemarin aku lihat ada teman badminton yang masih SMP kelas 3 atau kelas 9, tapi main udah pakai deker. Aduh, baru umur berapa kok udah pakai deker kayak orang tua. Nah, ini aku sekedar berbagi pengalaman aja ya. Memang pakai deker itu membantu, cuman kalau kita kebiasaan pakai deker terus, nanti tambah lemah aku rasa ini ototnya. Jadi kebiasaan, kalau aku pakai deker tuh kayak larinya itu lebih cepat gitu. Tapi di akhir-akhir ini, akhir-akhir ini aku ngelepas deker dan merelakan kalau aku nggak nutut untuk lari lebih cepat karena nggak pakai deker. Jadi bolanya aku relakan, nggak aku ambil. Nah, untuk urusan diet ya kadang-kadang ada orang memang pawaannya itu memang nggak bisa kurus, dari kecil itu udah badannya gede. Mungkin nggak cuman lemak ya, tapi tulangnya gede juga bisa. Jadi kita nggak boleh ini ya, bukan iri, nggak boleh iri. Kita nggak boleh berasumsi yang buruk ya kalau itu banyak makan atau gimana. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak bisa kurus gitu. Walaupun makannya cuma dikit, tapi snacknya banyak. Makan nasinya dikit, tapi jajan kue, jajan apa, kopi yang banyak lemaknya gitu. Terus setauku ya diet itu juga macam-macam ya. Ada yang diet menurut golongan darah, ada yang diet macan, ada yang diet vegetarian, macam-macam. Terus pakai suplemen, ada yang pakai detox apa, terus suplemen ini untuk memperlancar apa-apa. Nah, itu mungkin banyak macamnya, tergantung kita cocok atau enggak sih. Menurutku kayak gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan juga. Yang penting kita itu mau. Jadi kadang-kadang ada orang yang bukan karena religius ini ya matters ya, tapi lebih ke karena kesehatan, terus ngurang-ngurangin garam, ngurang-ngurangin gula. Ternyata setelah beberapa bulan dicoba, terus semaput, terus ke dokter katanya kamu kurang gizi, ngurang-ngurangin garam, terus kurang gizi. Ada temanku yang bilang kayak gitu. Eh, jadinya dia sekarang nggak mau nyaranin orang lain untuk ngurang-ngurangin sesuatu di dalam asupan gizinya. Soalnya dia ngalami sendiri ngurang-ngurangin terus akhirnya kurang gizi. Ya makan yang teratur, yang secukupnya, terus
suplemen ya sekali-sekali. Yang penting kita yang natural-natural aja. Kalau jaga kesehatan kan ya olahraga ya, selain nggak minum minuman yang manis, terus minum juga kalau kebanyakan teh juga nggak baik, walaupun itu tawar ya, tehnya tawar, tehnya panas, tehnya dingin pakai es itu. Kalau semua yang berlebihan menurutku itu nggak baik. Jadi kita harus lebih banyak balance. Minum air putih itu bagus juga, walaupun sekarang debat mengenai botolnya BPA free atau enggak, tapi minum air putih mungkin lebih bagus daripada minum kayak kopi atau teh ya. Semua punya fungsi tertentu, kadang-kadang kita perlu minum teh, kadang kita perlu minum kopi, cuman harus tahu porsinya. Dan kalau orang-orang bilang nggak boleh ngerokok, mending olahraga lebih sehat, ya sebaiknya kita ikuti aja, karena kita kan punya akal sehat ya, bisa menilai sendiri kalau olahraga itu sehat atau enggak. Tapi ada kendala juga, terutama di coach-coach yang dulunya pemain. Mungkin dia banyakan main dulu, jadi waktu udah agak tua ada masalah di ginjal atau mungkin ada masalah di bagian tubuh yang lainnya, mungkin cedera ini dan itu. Ya itu karena terlalu banyak berolahraga menurutku dan nggak dijaga. Kalau atlet pasti kan ada ininya ya, dokter kayak dokter gizinya gitu, nutrisionis. Tapi kalau kita bukan atlet, maksudnya atlet-atlet lokal yang nggak ikut pelatnas, itu dokternya ya bayar sendiri. Jadi nggak bisa, nggak disupport sama negara atau sama klubnya. Jadi kita harus lebih waspada mengenai hal itu. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan ya olahraga secukupnya. Menurutku seminggu 2 kali udah cukup sih. Kalau seminggu 6 kali atau 7 kali badminton, dan selama badminton rutin 3 atau 6 jam ya mungkin itu bikin kamu jadi super. Mainnya bagus, tapinya di masa depan mungkin ada kendala kesehatan karena kita terlalu forsir. Dan kalau kita mainnya nggak dari kecil, nggak dibikin settingan kayak atlet, itu nanti perkembangannya beda. Karena aku pernah baca kalau di penelitian jantungnya atlet itu kayak lebih besar daripada jantungnya orang-orang yang bukan atlet. Soalnya dari kecil kan mereka dilatih untuk ini ya, melebihi kemampuan yang umum gitu. Nah masalahnya kalau udah nggak jadi atlet itu jantungnya besar, terus kan nggak dilatih lagi, terus jadi apa gitu. Kalau dulu kakekku juga olahragawan, terus di masa tuanya kata dokternya jantungnya ini melorot. Jadi mungkin jantungnya itu besar, terus karena udah gak olahraga lagi jadinya kayak otot orang yang bodybuilder, ya orang yang binaragawan itu kalau udah nggak latihan lagi itu kayak gembos kan. Jadi kayak karena biasanya isinya banyak, terus kalau kalian bantalnya baru beli gede, terus sarungnya kan juga gede. Kalau enggak kan enggak cukup. Tapi setelah dipakai lama-lama jadi ngimpes kan itu kapok atau dakronnya itu kan ngimpes. Jadinya sarungnya kedodoran. Nah mungkin kayak gitulah gambaran kasarnya. Kalau otot gak dilatih juga lama-lama kempes, terus kulitnya yang dulu udah kadang melar, jadinya sekarang ngelembreh. Tapi ya kita nggak perlu terlalu takut untuk mikirin hal itu ya. Jadi kita kalau main badminton ya tergantung porsi dan kebutuhan. Kadang ada orang yang memang kerjaannya main badminton, ya udah nggak apa-apa.
Kita harus tahu batasan-batasan diri aja. Nah, sekarang mungkin remedinya ya. Kalau misalkan kita tahu partner kita atau kita sendiri mungkin yang overweight atau lemah di kaki. Walaupun sebenarnya aku lihat di game pertama sebenarnya Anthony ini masih bisa lari-lari kok. Cuman mungkin nggak tahu tempatnya di mana ya. Dia itu harus nempatin posisi di mana. Nah, eh, jadi remedinya itu kalau misalkan kita tahu lemah di kaki atau mungkin ada cedera, ya udah kita nggak perlu terlalu ngotot untuk main. Itu yang pertama. Yang penting jaga jangan sampai cedera lebih lanjut atau lebih parah. Lalu yang kedua, kita kalau main badminton, kasih strateginya itu nempatin ke ruang-ruang kosong yang bikin lawannya itu jauh, dan kalau jauh biasanya pengembaliannya itu terbatas, atau carilah pengembalian-pengembalian dari kita untuk nyerang lawan, biar lawan itu mengembalikannya itu opsinya itu dikit. Contohnya ya, misalkan lawan tuh udah jauh lari-lari, tapi masih bisa ngambil di langkah-langkah atau di detik-detik terakhir itu masih bisa ambil. Tapi kan bolanya udah deket sama lantai. Nah ini opsinya kan cuman kalau nggak lurus di net, dia mau ngayun sampai ke belakang juga nanti nanggung, nggak bisa. Jadi kalau lawannya nggak bisa mikir kayak gitu, biasanya tetap maksa untuk sampai ke belakang, ternyata nanggung. Atau yang lebih masuk akal itu biasanya kalau atlet-atlet ya aku lihat, eh, kalau udah sampai telat dia bakal ngasih ke net tapi yang di tengah, jadi kayak daerah netral. Jadi itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari juga mengenai taktik biar lawan itu eh, capek sendiri, jadi nggak ngocain kita tapi kita yang ngocain lawan. Kalau kita kembalinya ke daerahnya lawan terus ke tengah-tengah, sedangkan lawannya juga nggak kayak aku sama Anthony gini ya. Eh, Lawannya lebih banyak kerjasamanya, terus apa? Kalau yang satu nyemes, satunya nimpali. Nah itu mungkin lebih sulit kalau kita nempatinnya ke tengah terus, itu kita sulit menang. Jadi kita harus pandai-pandai nempatin bolanya. Terus yang tips kedua, sebelum kita itu melakukan pukulan, kita harus punya rencana kita bakal nempatin ruang di mana. Nah ini mungkin perlu banyak pengalaman juga, ngelihat kalau lawan tuh aku kasih ke daerah situ, kebanyakan sama lawan tuh ditaruh kemana. Siapapun lawannya ya, mau ganti orang atau enggak, tapi kebanyakan pemain biasanya mengembalikan kemana. Itu secara umum kita harus tahu. Kalau kalian nggak berpengalaman pasti nggak tahu. Jadi itu yang perlu dipelajari. Nah, caranya gimana kalau misalkan Anthony ini suka nyemes ya. Itu kalau nyemesnya terlalu keras, itu biasanya gravitasinya itu oleng, nggak terlalu stabil, tubuhnya nggak stabil untuk bisa lari ke tempat lain itu susah. Kalau atlet kan memang udah terlatih ya, dan cengkeraman kakinya itu pasti lebih kuat daripada kita yang main biasa. Jadi mereka habis semes keras terus mau lari-lari kemana itu pasti lebih cepat. Sedangkan kita, apalagi yang lemah kakinya, itu sebaiknya nggak semes keras yang bikin posisi kita oleng. Nggak cuma semes keras, kayak Dito ini sering kali kalau dikasih bola lob dia ngasih ke drop shot silang. Terus tubuhnya itu memang kayak orang nipu kan, kayak orang mau ngelop atau mau nyemes ternyata disilang, jadinya jatuhnya oleng kakinya itu salah. Terus habis kayak gitu ya nggak bisa lari ke depan atau nggak bisa maju, jadinya seringkali mati kalau aku kasih ke depannya, aku silang balik ke net mati. Terus ada kayak ini colongan-colongan, misalkan kita itu nggak nyemes ya,
Nggak usah maksa nyemes. Kadang-kadang kita kalau mau nyemes itu kan posisinya harus benar-benar enak baru kita mau nyemes keras itu kan bisa. Mungkin kebiasaan kita itu nyemes, tapi kita coba rubah untuk nggak nyemes. Misalkan cuman kayak stick smash, jadi bolanya itu agak jauh dari body, terus kita kayak cuk cetuk gitu. Nanti kan bolanya turun kayak smash tapi nggak terlalu keras. Nah, sewaktu kita habis mukul langsung tubuhnya itu geraknya itu udah ke arah berlawanan. Jadi misalkan kita smashnya di kiri, tubuhnya udah ke kanan ke tempat lokasi yang biasanya netral atau mungkin biasanya ditempatin lawan di sebelah satunya. Biasanya kan lawan tuh ngasihnya kalau nggak kiri ke kanan, kanan kiri gitu. Jadi kita harus siap-siap di situ. Jadi sebelum mukul kita udah punya rencana. Waktu mukul badan kita udah kecenderungan untuk bergerak ke arah lainnya. Itu mungkin ngirit beberapa mili detik biar kita lebih siap untuk apa langkahnya itu jadi lebih siap. Terus kita juga harus tahu kalau habis ngasih kayak gini kita harus posisinya itu gimana. Walaupun nggak lari kadang-kadang kan kita bisa nyenggek ya atau diraih. Mungkin agak awkward atau aneh tapi masih bisa. Jadi ada beberapa kayak ini ya trik misalkan kayak gini ya. Misalkan aku ngasih backhand ke drive ke depan gitu. Habis aku kasih terus langsung aku putar badan balik jadi pakai posisi forehand. Soalnya sama lawan tuh biasanya dikasih lurus. Jadi aku harus siap-siap habis ngasih backhand langsung bodinya itu muter balik biar ngambilnya bisa pakai forehand lagi. Nah mungkin latihan ke fleksibelan pinggang ya. Kalau kakinya lemah, fleksibelnya pinggang itu lebih banyak dilatih biar bisa kayak gitu cepet. Kalau enggak kita itu males, langkahnya udah berat, pinggangnya juga nggak mau dilatih. Jadinya kalau habis ngasih backhand terus pukulan berikutnya mau di backhand lagi itu yang biasanya sulit dan mati. Jadi kita harus pandai-pandai ini ya. Ngelihat situasi juga. Kalau memang kondisi kita kakinya lemah ya kita harus punya kompensasi lainnya. Aku lihat di banyak YouTube channel ada pemain-pemain yang bodinya overweight tapi mainnya masih bagus. Nah itu lebih banyak ngandelin kekuatan lengan atau power dan mainnya juga nggak smash-smash walaupun aku rasa kebanyakan ya orang yang overweight itu kebanyakan smashnya keras karena bodinya itu kan ikut untuk neken bola ke bawah jadi ada extra power menurutku sih gitu tapi mereka nggak main smash-smash tok tapi main kayak penempatan bola terus kayak trick shot juga mereka perlu ini ya perlu lakukan. Intinya kayak nunggu bola dulu udah kayak dekat terus pakai volley untuk ini buang bola jadi kayak sistemnya kayak kedut-kedut gitu ya menang poinnya di situ mungkin waktu menang dia film atau direkam tapi waktu nggak menang nggak diupload ya siapa tahu ya kan kayaknya oh orang ini bagus mainnya walaupun overweight tapi mainnya bagus padahal belum tentu. Coba kalau dikocakin kiri kanan terus memang diincer ya biasanya orang yang overweight itu ditemenin oleh partner yang mainnya lebih bagus dari lawannya dua-dua jadi kayak gendong gitu. Terus kebanyakan bola juga nggak ditempatin ke yang overweight sama lawannya jadi kayak main fair. Tapi coba kalau diincer yang overweight dikasih kiri kanan memang sengaja bukan diincer ke orangnya ya tapi diincer supaya dia yang ngambil terus dikocakin kiri kanan depan belakang mutar-muter nanti kan lama-lama jatuh-jatuh sendiri maksudnya udah gak kuat biasanya yang overweight itu lemahnya bukan di kaki juga tapi di nafas
Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Ya narasinya mengenai diet dan langkah atau latihan beban untuk orang-orang yang overweight. Oke, semoga bisa ini ya, bertukar pikiran juga, bertukar cerita di kolom komentar. Dan ya semoga berguna videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ayo,